Oke, kembali kita lanjut mata pelajaran kita, yaitu teknologi layanan jaringan. Yang topik pembahasan kita kali ini membahas konsep kerja protokoler server soft switch. Sistem koneksi VoIP mengalami perkembangan yang signifikan, termasuk peralatan juga makin berkembang. Tidak hanya dalam bentuk komputer yang saling terhubung, tetapi jenis peralatan lain seperti pesawat telepon biasa terhubung dengan jaringan VoIP. Jaringan data digital dengan gateway untuk VoIP bisa berhubungan dengan PBX. Ini ada salah pengetikan, dengan PABX atau jaringan analog telepon biasa. Sebentar. Atau ini ya. Atau mana tadi yang salah, dengan itu dia konsep kerja protokoler server soft switch. Kita coba lihat gambar di sini. Jadi kalau kita lihat teknologi dari VoIP ini internet, semua komunikasi dilewatkan melalui internet. Ini jaringan PSTN. Jaringan PSTN itu jaringan telepon kabel biasa. Dulu ini komunikasi itu menggunakan telepon. Kalau kita putus di sini di atas PBX ini, PBX inilah jadi pusat dari telepon lokal, telepon biasa ini atau PSTN ini. PABX ini fungsinya kita coba lihat fungsi PABX. Ini dia. Jadi PABX itu sistem hubungan telepon yang pengoperasiannya tanpa melalui operator. Dengan adanya sistem ini, penelpon dapat melakukan panggilan telepon langsung terhadap nomor telepon yang dituju, yaitu dengan cara menekan nomor khusus untuk memperoleh saluran keluar, kemudian menekan nomor telepon yang dituju. Jadi PBX di sini fungsinya, kalau kita menggunakan telepon biasa untuk menghubungi nomor tujuan, kita tekan nomor tujuan dan kita terhubung, yang menghubungkan ini PABX. Itu dia fungsinya. Di samping fungsinya itu, atau kita coba lihat yang ini contohnya, PABX ini juga dapat diprogram sehingga akan muncul greeting otomatis setiap kali ada telepon masuk sebelum diarahkan ke tujuan yang bersangkutan. Untuk tujuan fungsi fax, ini fax juga. Kalau kita lihat fax itu bentuknya seperti printer. Oke, sebentar. Koneksi internet terputus. Fax. Ini dia fax. Fax itu seperti ini. Fungsinya data, atau kita contohkan surat, kita masukkan ke fax ini dan kita kirim. Nanti ini di scan, semua isinya itu langsung dikirim ke fax lainnya dan diterima oleh fax lainnya. Jadi jalur data itu terkirim melalui jaringan telepon biasa. Beda dengan kita mengirim file dari WhatsApp misalnya. WhatsApp itu sudah melalui internet. Kalau yang ini masih menggunakan jalur telepon fax ini. Jadi nanti contohnya ini ada surat yang sudah ditandatangani misalnya, dan kita masukkan ke fax ini dan kita kirim, ini langsung di scan dan terkirim ke fax lain
dan di fax line itu akan di print sama persis isi dari yang dikirimin ke yang sampai nanti di tujuan. Itu dia fungsi dari fax. Jadi itu yang mengarahkan data itu terkirim si PBX. PBX juga di sini dibuat. PBX juga bisa digunakan yang ini, digunakan untuk mengetahui pengguna telepon karyawan yang tidak semestinya. PBX juga dapat digunakan sebagai auto attendant, yaitu fitur yang mengarahkan penelepon masuk ke tujuan tertentu secara otomatis. Fitur ini terutama sangat cocok untuk bisnis skala besar yang selalu menerima telepon masuk dan dalam jumlah besar setiap harinya. Nah, ini juga nih. Anda juga dapat melakukan conference call menggunakan PBX. Jadi itu dia fungsi dari PBX. Kita coba lanjut. PBX. Jadi dulu telepon PSTN atau telepon biasa itu menggunakan kabel terhubung, ini telepon misalnya dari satu rumah ke rumah lain atau dari satu daerah ke daerah lain, bahkan ke luar negeri secara global, bisa terhubung dengan telepon biasa ini. Dan kemajuan VoIP ini, telepon biasa ini bisa terhubung ke modem ini. Modem terhubung ke komputer, ke laptop, ke apa juga, handphone bisa juga, dan modem ini menghubungkan ke internet. Seperti itulah komunikasi VoIP hingga bisa terhubung dengan jarak jauh bahkan sampai secara global. Jadi apa nanti kelebihannya kita akan bahas di selanjutnya. Kita coba lanjut dulu. Definisi VoIP. Voice over Internet Protocol atau VoIP identik dengan teknologi yang menjadikan media internet untuk bisa melakukan komunikasi suara jarak jauh secara langsung. Dua buah komputer terhubung dengan internet bisa dinyatakan sebagai bentuk paling sederhana dalam sistem VoIP. Sinyal suara analog ketika berkomunikasi di telepon diubah menjadi data digital dan dikirimkan melalui jaringan berupa paket-paket data secara nyata. Bentuk hubungan tersebut bisa dalam bentuk pertukaran file, suara, dan gambar. Ini sudah biasa kita lihat sehari-hari, yaitu kita menggunakan smartphone. Itu salah satu teknologi VoIP. Kita sudah biasa komunikasi data bentuk pertukaran file yang ini, pertukaran file itu sudah biasa kita kerjakan, saling kirim data melalui WhatsApp contohnya, melalui Messenger juga. Apalagi suara, ini suara. Pertukaran saling komunikasi itu menggunakan suara udah biasa, gambar juga, bahkan video. Itu dia VoIP. Kita lanjut. Penekanan utama pada komunikasi VoIP adalah hubungan keduanya dalam bentuk suara. Syarat-syarat umum mengadakan koneksi VoIP adalah komputer yang terhubung ke internet, memiliki sound card yang dihubungkan dengan speaker dan mikrofon serta dukungan software khusus. Sound card itu seperti ini. Atau gini aja, sound card itu peralatan yang berfungsi untuk mengolah suara. Atau kita coba koneksikan kembali internetnya. Kita koneksikan sound card. Nah, jadi sound card itu bisa seperti ini contohnya. Ini seperti flash disk di sound card ini colokan mikrofon.
Ini colokan headset biasanya kita sebut ini. Nah, jadi atau speaker kita colok ke sini bisa, mikrofon ke sini. Jadi sound card ini alat atau rangkaian elektronik yang ada di dalam ini yang bisa mengolah suara. Itu dia namanya sound card. Dan mikrofon juga, misalnya menerima suara dan diubah ke bentuk lain. Jadi sound card itu rangkaian elektronik yang bisa mengolah suara. Oke, kita lanjut. Memiliki sound card yang dihubungkan dengan speaker dan mikrofon, itu tadi, serta dukungan software khusus. Jadi ada beberapa software yang bisa digunakan untuk VoIP ini. Kedua pemakai komputer dapat saling terhubung dalam koneksi VoIP satu sama lain. Selain dalam bentuk suara yang didengar, bentuk komunikasi bisa dalam bentuk tulisan atau chatting ataupun video conference jika menggunakan jaringan cukup besar. Nah, ini udah biasa kita lakukan. Contoh VoIP itu bisa dalam bentuk tulisan, ya chatting messenger, contohnya WA, Line. Ini udah sangat banyak kita temukan sehari-hari. Video conference, contohnya video conference menggunakan WhatsApp bisa, atau Zoom, net meeting ya, apa namanya tuh. Ada banyak lah contoh-contoh aplikasi yang bisa kita gunakan untuk video conference. Kita lanjut ya. Komunikasi tersebut lebih dikenal dengan istilah IP teleponi sebagai jenis komunikasi multimedia atau bentuk lanjutan dari komunikasi suara VoIP. IP teleponi maksudnya itu semua perangkat yang terhubung atau semua perangkat yang bisa terhubung ke internet itu punya IP. Itu alamat dari si perangkat itu namanya IP. Jadi yang tadi saya bilang, semua peralatan yang bisa terhubung ke internet punya IP. Jadi jalur internet inilah yang digunakan untuk bertelepon. Jadi semua alat yang bisa melakukan telepon ke internet itulah yang dikatakan IP teleponi. Oke, kita lanjut. Kelebihan teknologi VoIP. Biaya lebih rendah untuk sambungan jarak jauh. Ya jelas, kalau kita coba contohnya WhatsApp, kita melakukan komunikasi dengan WhatsApp pasti lebih murah dari segi biayanya. Misalnya ke luar negeri, bahkan lokal itu jelas lebih murah biayanya. Kalau kita bandingkan dengan telepon biasa, kita melakukan telepon, beda jaraknya nanti sudah beda untuk biaya komunikasinya. Apalagi dia ke luar negeri, pasti biaya lebih besar. Jadi kalau menggunakan teknologi VoIP ini, biaya jelas lebih rendah. Tidak ada istilah karena ke luar negeri pembayaran lebih besar. Dengan menggunakan teknologi VoIP ini contohnya sudah kita buat WhatsApp. Ini WhatsApp atau menggunakan Facebook atau yang aplikasi lain, tidak ada istilah perbedaan harga dari segi jarak. Itu dia kelebihan yang pertama. Yang kedua, berbagai bentuk jaringan VoIP dapat digabungkan menjadi jaringan besar. Nah, itu dia. Jadi jaringan VoIP ini bisa digabungkan menjadi jaringan yang besar. Contohnya inilah yang WhatsApp tadi saya bilang. Ini sudah bisa secara global untuk jaringannya. Yang ketiga kita lanjut, dapat digabung dengan jaringan telepon lokal yang sudah ada. Gambar yang tadi itu sudah kita lihat.
PSTN bisa terhubung melalui internet ke smartphone bisa. Itu dia maksudnya di sini, dapat digabungkan jaringan telepon lokal yang sudah ada. Kita lanjut, penggunaan bandwidth yang lebih kecil daripada telepon biasa. Bandwidth itu maksudnya jumlah atau kapasitas dari suatu jaringan yang mengalir di satu saluran atau di sini maksudnya bandwidth itu, atau kita coba lihat bandwidth itu fungsinya. Bandwidth itu fungsinya maksudnya kapasitas dari satu media transmisi atau penghubung jaringan itu lebih kecil dibanding telepon biasa. Jadi itu dia maksudnya, kapasitas yang mengalir di dalam suatu media transmisi. Itu dia bandwidth. Bandwidth menggunakan VoIP itu lebih kecil daripada telepon biasa. Kita lanjut, memanfaatkan infrastruktur jaringan data yang sudah ada untuk suara. Itu dia kelebihan dari teknologi VoIP. Kita lihat kelemahannya atau kekurangannya. Kekurangannya, peralatan relatif mahal. Ya, mahal. Satu peralatan aja untuk melakukan VoIP, contohnya komputer, itu ya seperti kita tahu itu harganya lebih mahal. Laptop, smartphone, kalau kita bandingkan dengan telepon biasa, biayanya itu lebih murah. Kita pasang telepon biasa, contohnya Telkom, ya udah teleponnya itu tidak kita bayar, hanya nanti untuk biaya bulanannya kita bayar sesuai paket yang ditentukan dari Telkomnya. Itu dia masalah peralatannya. Yang kedua, terdapat jeda dalam berkomunikasi. Itu jeda maksudnya kalau kita bandingkan dengan telepon biasa itu bukan agak lancar, jelas. Kita lakukan komunikasi, apa yang kita sampaikan langsung terkirim. Kalau kita bandingkan dengan VoIP ini, contohnya WhatsApp atau menggunakan Messenger, kita melakukan komunikasi atau telepon atau video call contohnya, itu nanti ada agak terlambat suara. Itu dia maksudnya jeda. Kemudian regulasi terbatas. Dan selanjutnya, kualitas suara tidak sejernih jaringan PSTN. Ya jelas, karena seperti yang tadi itu jeda itu sudah di sini kita lihat suaranya bisa terputus-putus. Selanjutnya, tidak pernah ada jaminan kualitas jika VoIP melewati internet. Ya jelas, kualitas sering terganggu atau kualitas buruk menggunakan teknologi VoIP ini. Kadang tergantung dari lokasi kita atau tergantung dari ISP, Internet Service Provider. Tergantung paket yang kita gunakan, biasanya seperti di handphone ya. Tergantung lokasi juga. Beda lokasi, beda kekuatan sinyal yang kita gunakan untuk paket internetnya. Jadi disinilah yang menyebabkan kualitas tidak terjamin di VoIP. Yang terakhir, berpotensi menyebabkan jaringan terhambat atau stuck. Ya itulah karena gangguan-gangguan yang tadi itu menyebabkan jaringan terhambat. Banyak yang menyebabkan ini terganggu. Mungkin BTS terdekat terganggu atau mati lampu, BTS-nya mati, dan jaringan di daerah itu akan terganggu juga. Itu dia kekurangan dari teknologi VoIP. Selanjutnya kita akan membahas kebutuhan piranti VoIP. Tapi karena ini situasinya
kebutuhan dari preventive VoIP ini pembahasannya agak panjang. Kalau saya gabung dengan video ini pasti nanti videonya terlalu panjang. Jadi ini akan saya bahas di video selanjutnya. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini. Kalaupun ada kekurangan bisa dikasih komentar. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.